Selamat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kapusul, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan guru semua yang dikasihi, yang saya kasihi. Pada hari ini, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena Tuhan mempertemukan kita lagi di sini untuk mendengarkan beberapa sosialisasi yang berkaitan dengan model SEM, Sport Education Model. Itu guru kita dalam mengikuti pendidikan kompetensi guru. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dimas. Acara selanjutnya tidak memperpanjang kata, saya minta Ibu Yelin bawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji serta syukur kehadiran kehadiran karena atas penyertaan-Mu bagi kami semua dari malam tadi hingga pada hari ini. Ya Bapa, kini kami akan memulai kegiatan kami sosialisasi komunitas belajar di Kapusul. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang kegiatan ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Yelin. Acara selanjutnya sapaan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi yang terhormat teman-teman guru yang sedang berjuang, Pak Dimas. Mari kita mengangkat hati untuk menyatakan bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya yang terjadi kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir ke ini untuk menjalankan tugas kita, yang mana pada hari ini kita berkumpul untuk melakukan kegiatan proses sosialisasi komunitas belajar SD Kapusul. Baik, kita semua diajak untuk bersama-sama di tempat ini untuk boleh mendengar secara langsung hal-hal yang berkaitan komunitas belajar yang dipelajari oleh Pak Dimas sebagai guru olahraga dari SD Kapusul. Dan berkali kita semua boleh mendengar dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan ada hal-hal yang menarik dan hal-hal yang kurang berkenan atau kurang mengerti, maka sebentar kita boleh bertanya langsung kepada narasumber, yaitu Pak Dimas sendiri. Ini adalah bagian dari keberlanjutan belajar bagi siswa SD Kapusul. Dan sebelumnya kepada siswa, maka kita sebagai guru kita bisa mengenal, mengetahui dan mempelajari lebih dahulu, sehingga kita boleh langsung menerapkan hal ini kepada siswa-siswi SD Kapusul, baik guru olahraga maupun kita guru-guru lain, sehingga kita bekerja bersama, kita memaju bersama, dan kita kembangkan bersama sehingga SD Kapusul lebih baik lagi ke depan. Saya tidak berpanjang kata, saya mohon berkat Tuhan dan atas kebersamaan kita supaya kita boleh menjalankan tugas ini dalam rahmat Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mari kita berikan tepuk tangan. Acara selanjutnya, acara inti kita, yaitu sosialisasi komunitas belajar.
yang berkaitan dengan pendekatan model SEM, waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya saya berikan kepada pemateri. Pak Dimas, kami beri kesempatan. Terbaik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum lanjut ke materi, pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru, dan siswa-siswi STK Pusu yang dimana selama ini sudah mendukung kegiatan PKG, pendidikan kompetisi guru olahraga yang dimaksud, sehingga pada hari ini saya bisa masuk ke tahap atau modul-modul terakhir. Jadi kali ini sudah masuk di RTL komunitas belajar. Jadi saya sedikit menjelaskan untuk materi kami di modul 3.6, yaitu tentang KBS, komunitas belajar di sekolah. Jadi untuk komunitas belajar di sekolah, saya pribadi sudah menyampaikan kepada fasilitator bahwa kita punya ada beberapa komunitas belajar yang sudah kita lakukan, yang disponsori oleh Ibu Guru Penggerak dari tahun 2023, dan program KBS-nya masih dalam taraf implementasi, belum masuk ke berkelanjutan. Dan saya menyampaikan bahwa kita belum masuk pada PMM kombelnya kita. Jadi untuk itu mungkin sedikit penyampaian garis besar menyangkut dengan materi hari ini. Jadi untuk di komunitas belajar sekolah ini kami berkaitan dengan model atau rancangan pembelajaran PJOK. Jadi rancangan pembelajaran PJOK ini berkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK, strategi mengajar, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education model atau pembelajaran berbasis SEM. Jadi saya mengambil di bagian kelima model pembelajaran sport education model atau model SEM. Yang saya mau terapkan di sini yaitu menyangkut Sabtu Sehat berolahraga. Di Satuan Pendidikan SDK Pusu, yaitu dengan turnamen sabuni atau sepak bola mini. Jadi saya akan menjelaskan alur-alur pembelajaran model SEM. Jadi dari latar belakang sport education model adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga yang nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan pemahaman siswa tentang olahraga. Yang kedua, sport education model adalah model pendidikan olahraga untuk menciptakan pengalaman olahraga yang lebih mendalam, menyenangkan, dan mendidik para siswa dengan mengembangkan keterampilan fisik dan sosial, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab dalam konteks olahraga. Terus saya merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi
pemain, siswa dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, wasit, tim medis, bahkan lebih luas lagi menjadi inspektur pertandingan. Jadi saya sedikit menjelaskan, jadi model pembelajaran SEM, kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator. Kita mendampingi siswa dan kita memilih olahraga apa yang akan kita lakukan. Jadi pada kali ini saya mengambil sepak bola mini. Jadi yang harus disiapkan dari kemarin saya sudah memilih siswa untuk menjadi panitia, yaitu siswa kelas 6 SD, dan yang akan diperlombakan nanti sebentar akan dijelaskan. Yang diperlombakan itu antar kelas siswa putra dan siswa putri. Jadi untuk model pembelajaran SEM ini kita kaitkan dengan sepak bola. Jadi siswa melakukan dari panitia, terus dalam panitia tersebut ada wasit, inspektur pertandingan, ada tim medis, ada reporter, ada supporter. Dan model pembelajaran SEM ini dapat melatih siswa agar bisa bertanggung jawab, dan untuk jangka panjangnya outputnya itu agar kedepannya atau siswa bisa melatih leadership atau berjiwa kepemimpinan. Kita melatih dari sejak dini. Turnamen yang akan dilakukan berdasarkan observasi dari guru olahraga dan wawancara singkat dengan siswa-siswi untuk polling terbanyak ada pada olahraga sepak bola mini. Program SEM dengan melibatkan turnamen sepak bola mini ini untuk murid agar mampu mengembangkan minat bakat, baik untuk siswa laki-laki maupun perempuan, bisa memahami aturan sepak bola secara baik dan menjaga gaya hidup sehat. Ini saya sudah jelaskan tadi bahwa dengan pembelajaran ini, siswa bukan hanya jadi pemain, tetapi mereka masuk dalam panitia. Dan untuk itu, output atau jangka panjangnya, bila mana mereka mengikuti turnamen, atau di saat mereka SMP, SMA, mereka mengikuti turnamen, mereka sudah tidak menjadi asing dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim panitia. SEM yang akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Katolik Pusu adalah turnamen sepak bola antar kelompok dalam fase kelompok putra dan putri dari kelas 1 sampai kelas 5, dan untuk kepanitiaan diambil dari kelas 6. Jadi dilihat dengan siswa di SDK Pusu. Jadi untuk bisa dapat berdiferensiasi, kita harus menelaah lagi pembagian kelompok dengan siswa yang belum mampu dengan yang siswa yang sudah mampu. Yang berikut rencana kegiatan SEM yang akan dilaksanakan di kompetisi sepak bola mini dalam kelas sesuai hasil yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan kompetisi tersebut, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukung. Jadi untuk ke depan pembelajaran SEM ini bisa berkelanjutan. Untuk kali ini yang saya ambil sepak bola,
dan kedepannya siswa yang melakukan, tetapi kita memilih permainan-permainan atau olahraga-olahraga lain. Dengan mengadakan kompetisi antar kelompok dalam kelas tersebut, siswa dapat mengalami kompetisi secara kontekstual, dapat menghadapi tantangan belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka sendiri. Yang dimaksud dalam kompetisi secara kontekstual yaitu dalam program SEM ini, kalau siswa banyak berarti contoh kita melakukan di kelas 1 dan semua siswa bisa merasakan dia menjadi panitia, dia menjadi pemain. Yang dimaksud dalam panitia itu dia bisa menjadi wasit, dia menjadi tim medis, dia menjadi reporter, dia menjadi supporter, sehingga mereka mengalami secara langsung dan kegagalan atau keberhasilan mereka yang rasakan sendiri. Dan kita sebagai guru hanya memfasilitasi dan merefleksi sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tujuan program menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, terus untuk meningkatkan bakat dan kebugaran peserta didik, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai sosial dalam belajar. Yang berikut meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep di mana peserta didik terjun langsung dalam kegiatan belajar. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu peserta didik mampu menjadi perilaku olahraga, kompetitif, berpengetahuan, serta sehat, bugar, dan antusias dengan peran yang dipilih. Yaitu tujuannya peningkatan aktivitas peserta didik, sportivitas dan kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab, dan pemahaman aturan pertandingan. Yaitu langkah-langkahnya, yang pertama, tahap afiliasi atau persiapan, yaitu tahap persiapan saya sudah melakukan tetapi belum selesai kemarin dengan siswa kelas 6, yaitu siswa yang masuk dalam panitia. Kami baru modifikasi kamera, terus tempat P3K yang belum kami lakukan hasil kejuaraan atau membuat piala dan perlengkapan lain. Terus persiapan pertandingan itu sudah dijelaskan tadi. Terus puncak pertandingan dan festival akhir pertandingan, yaitu festival akhir pertandingan ini siswa atau membacakan kejuaraan dan siswa melakukan euforial atas hasil kemenangan tersebut dan difasilitasi oleh tim panitia. Yang dimaksud adalah tim kelas 6. Yang terakhir evaluasi dan refleksi yang dipandu oleh guru olahraga dan Kombel SD Kapusu. Peran siswa akan menjadi panitia, peserta yang dimaksud adalah pemain, terus siswa bisa menjadi pelatih, siswa menjadi wasit, medis, wartawan, supporter, reporter, dan bisa menjadi seksi dokumentasi. Terus lini masanya di tanggal 30 November 2024. Jadi untuk lini masa nanti sebentar di sesi
atau masukan sebentar nanti di tahap lini masanya ini. Nanti sebentar dibahas lebih luas lagi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yaitu yang berikut juga dengan ini model pembelajaran SEM ini kita bisa masuk di kokurikuler atau P5. Jadi mungkin sebentar saya minta pendapat lagi dari teman-teman karena program ini berkelanjutan. Apakah masuk di kokurikuler atau P5? Terus peserta didik yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Waktu perlombaan 30 November 2024 nanti dibahas lagi. Terus penanggung jawab komunitas belajar SDK Pusu. Terus struktur kepanitiaan Sebuni atau sepak bola mini, turnamen sepak bola mini ini. Penanggung jawabnya Bapak Barnabas Goa. Terus ketua Ibu Patricia Muku. Koordinasi Ibu Selvina Bule. Dokumentasi Bapak Paulus kita. Guru pejokap Dismas Kurinus Puja. Dan saya lupa masukkan nanti di dalam itu ada guru kelas 1 sampai guru kelas 6 karena kita berbagi peran untuk mendampingi siswa dalam kelompok yang mereka akan diperlombakan. Terus pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki bapak kepala sekolah dan guru berjumlah 10 orang. OPS yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Terus peserta didik pada satuan pendidikan SDK Pusu berjumlah 56 orang. Terus halaman sekolah dan lapangan sepak bola itu standar. Alat-alat yang dimiliki sound, perlengkapan olahraga lainnya, memiliki jaringan internet. Rencana evaluasi tujuan pembelajaran, wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran itu masuk dalam refleksi hasil dari mereka melakukan kegiatan tersebut. Terus memberikan umpan balik juga, refleksi guru, terus evaluasi kerja tim. Evaluasi kerja tim nanti yang dikoordinasi oleh Ibu Ketua. Terus evaluasi konsep fair play, evaluasi manajemen dan pengelolaan waktu, pengembangan, perbaikan dan perubahan. Kemungkinan tantangan pengelolaan waktu, jadwal padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, musim penghujanan dan lapangan licin. Ini antisipasi karena di program ini jangka panjang dan akan masuk di musim penghujanan. Terus kemampuan siswa dalam melakukan aksi karena latihan dan waktu yang singkat. Solusi seakan memaksimalkan waktu yang tersedia. Terima kasih, sekian saja. Sekian saja terapan menyangkut dengan rancangan pembelajaran PJOK, model pembelajaran Sport Education Model atau model SEM. Mungkin kurang dan lebih sebentar nanti ditambahkan oleh teman-teman. Dari saya sekian saja, saya kembalikan. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, terima kasih Pak Dimas ya. Mantap sekali sosialisasinya. Yang berikut mungkin Bapak Ibu Guru yang belum memahami dengan
apa yang dipaparkan oleh Pak Dimas, waktu dan kesempatan kami berikan untuk bertanya dan mungkin kita berkolaborasi karena ini model SEM ya, dengan kegiatan Seboni sepak bola mini dan yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk kita berdiskusi bersama atau menyampaikan inspirasi yang bagaimana supaya kegiatan ini bisa berjalan. Bapak Kepala Sekolah mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi dari pemaparan hasil yang dipelajari dan hasil yang akan dilakukan kegiatan di sekolah, di sini lebih khusus di kelas 6. Saya sangat menarik itu materi yang disampaikan tadi itu. Saya sangat senang karena semua siswa itu ambil bagian dalam semua semua sebagai seksi. Ini luar biasa ya. Artinya ini membuat siswa SD Kapusu lebih khusus kelas 6 ini lebih bertanggung jawab, dia lebih mengerti, lebih memahami, dan mereka bisa menjadi sebuah kelompok belajar lebih khusus di bola mini ini. Saya sangat senang dan saya memberikan apresiasi untuk Pak Dimas. Walaupun diterapkan ini, namun karena memang Pak Dimas sudah mengikuti kelompok belajar guru olahraga, saya rasa ini menjadi satu tugas untuk Pak Dimas. Barangkali menurut saya bisa kembangkan lagi di kelompok-kelompok yang lain, entah bukan saja bola mini, tapi bisa dilakukan misalnya di kelas 5, di kelas yang agak tinggi. Kelas rendah kan masih tipe 6 masih belajar, tapi kalau kelas 4, 5, dan 6 saya rasa itu bisa kembangkan sistem ini untuk kepada semua siswa. Nah, ini saran saya. Kemudian kepada kita semua sebagai guru kelas, kita harus wajib mendukung kegiatan ini. Hanya Pak Dimas juga di di kegiatan belajar kita guru yang lain, tentunya Pak Dimas juga mendukung. Nah, juga sekarang kita lihat kita perlu mendukung kegiatan Pak Dimas, yaitu di kelas yang sudah dibentuk kelompok belajar. Nah, saya tambahkan lagi barangkali di kelas rendah juga bisa dibuat bentuk kelompok yang sederhana sehingga mereka bisa tahu tugas. Saya sebagai wasit, saya sebagai tim medis, saya sebagai pokoknya ada tugas-tugasnya itu bisa dilakukan sehingga semua siswa terbiasa dan tahu, dan mereka pasti akan bertanggung jawab sesuai sesi atau tugas yang diberikan. Saya sangat mendukung, saya senang kegiatan seperti ini. Dan kepada Pak Dimas, barangkali kalau memang ada jadwal tadi itu dilakukan pada hari Sabtu, Untuk itu barangkali di hari Sabtu itu dibagi waktu, ada kegiatan olahraga dan ada kegiatan P5. Sehingga dibagi waktu untuk bisa menjalankan tugas yang seperti ini. Sehingga semua siswa merasa bahwa saya dipercayai. Nah, siswa akan bangga. Mereka akan merasa lebih. Nah, mereka bisa berbicara sendiri, mereka bisa atur sendiri. Ini yang kita butuh. Barangkali dari saya demikian dulu. Sebentar kalau ada pikiran yang muncul untuk menanggapi, nanti kita tahu. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ini masukan untuk Pak Dimas. Nanti mudah-mudahan dilaksanakan ke depan ya.
untuk kita semua juga. Terus yang berkaitan dengan Pak Dimas tadi sempat menyampaikan yang berkaitan dengan lini masa. Lini masa untuk kegiatan ini, dan kegiatan ini harus berjalan. Ya maksudnya gitu ya. Kegiatan ini harus berjalan dan lini masanya tanggal 30 November. Kalau memang kita tidak bisa, berarti disesuaikan karena keadaan dan waktu yang tidak sesuaikan dengan tantangan tadi. Kita diskusi bersama berkaitan dengan waktu, pembagian kelompok mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5 sistemnya bagaimana, mungkin kita bisa diskusi bersama. Sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan model SEM ini. Bapak Ibu Guru, Ibu Rudi, tidak hobi olahraga, tidak bertanya. Bapak Ul, Ibu Sel, belum. Oke, berarti kita diskusi lebih dulu tentang lini masa waktu yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan Seboni, sepak bola mini. Baik, terima kasih. Kita coba sepakati dulu waktu yang ditentukan oleh Pak Dimas ini untuk kegiatan di sepak bola mini yang harus dilakukan pada hari Sabtu saatnya tanggal 30 November. Dan kalau besok ya, apakah saya rasa besok ini saya rasa bisa ini? Bagaimana ini? Menurut Pak Dimas? Jadi baik untuk lini masanya ini memang tugas ini saat mengirimkan ke wilayah yang sampai di tanggal 30 November. Karena di komunitas belajar ini menyangkut dengan lini masanya. Karena yang sosialisasi ini baru satu sepak bola. Contoh satu depannya lagi berkaitan dengan permainan SD. Hingga kelas 5 menjadi panitia dan 1 sampai 6 untuk satu untuk menjadi peserta. Dan saya akan mencari lagi menyangkut dengan kesehatan, menyangkut dengan pemahaman tentang penanganan luka bakar, terus penanganan pertama dalam kecelakaan. Siswa bisa melakukan buku 1 berkaitan dengan penanganan tentang kecelakaan atau apapun yang berkaitan dengan kesehatan. Dalam sepak bola juga sudah berkaitan dengan siswa sudah bisa melakukan kontak P3K. Jadi untuk outputnya ini nanti saya akan masukkan di YouTube, terus dengan media sosial atau Facebook, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus dimasukkan di YouTube dan di Facebook, di website sekolah. Mungkin saya memberikan tugas besar program ini contoh macam 1 semester. Tergantung banyaknya sepak bola, kalau bisa dalam 1 hari berarti 1 hari, tapi kalau masih tertunda berarti tunda lagi di 1 depan lagi. Jadi ini saja. Baik, terima kasih. Artinya harapan Pak Dimas ini baru 1 materi, berarti masih ada materi-materi yang disampaikan tadi itu akan dilakukan pada hari-hari berikut atau pada minggu atau bulan berikut tadi, yang dilakukan pada hari Sabtu atau hari lain. Barangkali yang konsep yang disiapkan oleh Pak Dimas masih ada beberapa materi itu, maka perlu kita juga
tanggap, dan pasti kita bisa mengikuti dalam kegiatan lanjutan yang masih berjalan lagi. Artinya waktu-waktu yang harus ditentukan itu nanti ditentukan oleh Pak Gino sendiri. Kami tinggal sepakat bersama untuk menghadiri kegiatan seperti pada hari ini. Sedangkan kegiatan langsung atau di lapangan itu nanti bersama Pak Dimas. Kita bagusnya kita siapkan jadwal untuk untuk siswa itu, sehingga kita semua tahu bahwa hari itu adalah kegiatan olahraga sesuai rencana. Saya kira begini dulu, saya kembalikan ke isi. Terima kasih Bapak atas masukannya. Ini yang berkaitan dengan Seboni. Saya minta masukan dari teman-teman, kita bisa lakukan kapan? Itu maksudnya. Kita fokus dulu ke Seboni. Dilakukan kapan? Sistemnya bagaimana? Kelas 1 sampai kelas 5. Karena panitia itu mau wasit, mau dari yang sebagai tim medis itu kan dari siswa kelas 6 loh. Kita guru hanya mendampingi, tapi kegiatan ini benar-benar dilaksanakan mungkin lini masanya besok mungkin ya waktunya. Persiapan yang dengan pemahaman anak, kita harapan ada persiapan macam contoh foto P3K, terus kamera semua sudah buat, tinggal pemahaman anak untuk melakukan di seksinya masing-masing. Yang belum tinggal pemahaman ke mereka, berarti kira-kira kita kapan bisa selesai ujian? Masih bisa. Kalau berarti kita fokus dulu ke Seboni ya. Nanti setelah Seboni baru kita ke bola kasti atau yang lain-lain. Yang penting intinya kepanitiaan dari kelas 5, kelas 6 selesai, baru kita ke materi berikutnya lagi. ETL-nya tidak per pekan gitu, tidak masalah. Video itu tuh yang diambil nanti hanya sebulan ya. Yang ETL-nya ini hari-hari ini yang kita laksanakan. Terus nanti untuk video pelaksanaannya mungkin di kari atau di modul. Berarti kegiatan kita sampai di sini dulu, karena ini nanti kita baru di saat evaluasi baru kita bahas lagi. Kegiatan ini akan berlanjut, entah itu tergantung komunitas kita sepakatnya bagaimana. Oke, sosialisasi kegiatan ini sampai di sini kita tutup dengan doa. Ibu Selvi, saya minta tutup kita dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa Dan nama surga dunia namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami ini yang salah seperti kami dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi. Semangat. Luar biasa. Sekian, saya undur diri. Sukses ke depan. Seboni.
Kamu bisa ngomong.